Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini, selamat menonton. Semoga resonate buat teman-teman semuanya ya. Ini energi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Seperti apa saat ini si dia energinya kepada kamu? Oke, teman-teman semuanya tarik nafas. Bayangkan wajahnya. Oke, kalau kamu sudah tidak ingat wajahnya, mungkin masih bisa mengingat suara. Tidak bisa juga, mungkin sudah lama ya hubungannya. Tapi aku akan membacakan seseorang siapapun, bagaimanapun hubungan kalian saat ini, bagaimanakah energi dia kepada kamu. Oke, ada Five of Cups, Queen of Swords, Six of Swords, King of Swords, ada Four of Wands. Oke, itu adalah energi dia. Kita lihat energi dari kamu seperti apa saat ini kepada seseorang ini. Ada Two of Swords, ada Four of Wands juga. Sama-sama ya, sama-sama menginginkan hubungan yang kuat nih. Ada Knight of Pentacle, lalu ada Ten of Pentacle, ada Eight of Cups. Oke, energi kamu kayaknya lebih menyeramkan. Nanti aku bacain ya belakangan ya guys. Apa kamu mau sekarang? Nanti ya, kita bacain punya dia dulu. Nih ya, energi dia ya saat ini guys. Sedih orang ini. Apakah kamu beberapa hari belakangan ini tidak mengangkat komunikasi? Maksudnya gini, nggak ngangkat telepon dia, nggak balas chatnya dia. Ini orang lagi sedih guys. Karena di sini berhubungan dengan komunikasi ya. Apakah kamu belakangan ini menghindari dia atau gimana? Karena dia ngerasain banget kamu sekarang berubah atau ada sesuatu yang sebenarnya mungkin saja ya bikin dia ini takut ya kehilangan kamu. Karena di Five of Cups di sini dia ngerasa kalau dianya di sini kan kayak lemah ya, lemah perhatian. Aku ngerasanya kayak jarang komunikasi juga, kemungkinan ini yang bikin kamu mungkin juga berubah sikap sama orang ini, dan ini membuat dianya juga sedikit baper guys. Lalu ada Queen of Swords. Meskipun kamu bersikap misal ya, bersikap negatif ke dia ya, dia di sini punya tekad nggak akan mundur ya. Jadi dia kayak oke, kamu mau gimana ke gue, oke silahkan gitu ya. Jadi kayak ngerasa dia nggak mau ambil pusing dan dia nggak mau nyari ribut sama kamu. Tetapi kalau beberapa kali ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya dia, ya dia akan memutuskan sesuatu di kedepannya nanti. Jadi seperti itu. Lalu ada Six of Swords, memang orang ini benar-benar lagi sedih, lagi butuh kamu guys, ya. Terpaksa dia di sini tidak mengusik kamu, terpaksa dia yang menjauh dari kamu. Karena kemungkinan besar apakah kamu sedang tidak ingin komunikasi dengan dia, ini menyebabkan dia kayak ya oke lah aku ya mending cari tempat ataupun juga nggak mau hubungin kamu dulu. Jadi kayak cari tempat di sini tempat buat dia menenangkan diri guys. So kamu mau tahu nggak, orang ini lagi sedih, jadi dia pasti butuh tempat buat dia relax ya, buat ngedamaikan si hati sama pikirannya dia tentang unek-uneknya dia nih tentang kamu nih. Karena di sini ada sword, ada komunikasi yang masalah di sini nih. Dan King of Sword ya. Jadi nanti dia cari waktu, cari tempat untuk dia healing, menyembuhkan huru hara di dalam batinnya, kesedihan di dalam
jiwanya ini ya, nanti dia akan kembali lagi mencoba untuk menghubungi kamu. Four of Wands ya, karena apapun yang kamu lakukan, dia berusaha untuk tidak bergerak mencari masalah gitu ya, tidak membuat kekacauan. Intinya dia mau tahu dulu situasi kamu seperti apa, dia akan berusaha untuk komunikasi lagi ke kamu, dan dia kepingin hubungan ini baik-baik aja, makanya dia kayak bertekad buat sabar gitu ya, walaupun emang emosinya dipendam guys, demi kebaikan hubungan yang ada di antara kalian, dia memilih untuk berusaha nanti untuk kembali menghubungi kamu. Jadi dia nggak mau cari ribut, dia mau bertahan gitu loh ya di hubungan ini. Ada rasa cinta sih kalau kulihat guys, sayang banget sama lu gitu loh. Nggak mau dia ini, walaupun nggak banyak perhatian, nggak banyak pergerakan dalam hubungan ini, nggak mau kehilangan kamu. Cukup nyaman ya berada bersama dengan kamu, dan memang cita-cita dia memang bahagia, pengennya sama kamu, cuman dia kurang banget aktivitas dalam hubungan kalian, sehingga ini juga menyebabkan komunikasi di kalian nih kayak bermasalah ya. Jadi banyak baper, overthinking di dianya. Oke, kita lihat di kamu ya. Ada two of sword. Ini kemungkinan juga karena komunikasi, kamu jadi ragu sekali dalam hubungan kalian. Ya, karena kemungkinan besar kamu udah punya pasangan gitu loh. Ya, ada four of wands ya. Kamu udah punya pasangan, kamu juga pengen hidup bahagia, kamu pengen hidup yang dinamis gitu ya. Dan ya pengen ngebahagiain anak kamu, pengen ngebahagiain diri kamu gitu ya, pengen membangun kebahagiaan mereka. Dan aku lihat kamu lebih fokus di dalam keuangan gitu ya. Aku ngerasa di kamu sendiri memang energinya kamu sebetulnya udah bahagia dengan pasangan kamu ya, banyak harta, banyak uang ya, dan kamu juga hidup berkelimpahan, hidup dalam keadaan yang baik-baik aja. Makanya dari itu kamu di sini seperti membiarkan hubungan yang selama ini kamu impikan bakal jadi hubungan yang bahagia, bakal bisa bersatu dengan orang ini ya, dengan berat hati ya kamu merelakan gitu dia untuk pergi meninggalkan kamu. Dengan cara ini mungkin membuat dia akan pergi, tapi nyatanya apa guys, di energi dia nih di sini dia bertahan guys, karena memang dia sangat mencintai kamu dan dia merasa enak gitu, jiwanya bahagia bersama dengan diri kamu. Enak di sini banyak banyak arti ya guys ya. Kamu ini mungkin menenteramkan dia, hubungannya jadi membangun kepribadiannya dia jadi lebih bagus, atau mungkin dalam karir dia jadi mulai membesar atau bagus. Cuman emang orang ini kayak lemah di perhatian dan komunikasi, itu yang bikin kamu juga banyak perubahan sikap sama orang ini. Kamu juga mungkin udah lebih dulu sedihnya ketimbang dia, dan kamu mungkin sedang disadarkan dengan kebahagiaan yang kamu punya saat ini. Jadi dengan berat hati kamu harus memutuskan hubungan sama orang ini, tapi kayak masih belum rela ya di Eight of Cups di sini. Kita lihat lagi energi dari dia. Wah guys, dia bakal bertahan loh, karena nafsu nih, the devil. Lalu ada Eight of Pentacle. Sebenarnya orang pekerja keras ya, cuman hidupnya masih aja begitu-gitu aja, nggak ada perubahan ke arah yang mungkin sederhana lah gitu ya. Terus ada The Temperance, dia juga banyak pikiran sebetulnya, banyak pikiran juga, mikirin kamu terus dia orang ini ya, karena dia nggak bisa ngelepasin kamu ya. Pertama ya ada kemelekatan di dianya sendiri, dia ngerasa ketergantungan, kecanduan sama kamu, dan kemungkinan ya kamu yang memberikan apa ya, kayak materi ya, ataupun juga kesenangan dalam hal lainnya, itu yang membuat dia tuh ya seneng gitu sama kamu. Dan Nine of Wands, takut ya untuk ninggalin kamu, dia takut kehilangan kamu juga takut. Orang dia
sebenarnya juga udah kelelahan di dalam hubungan ini, guys. Nggak mendapatkan apa yang dia cari gitu loh, ya. Ya mungkin dia mendapatkan ini, apa ya, sebuah kenikmatan yang dia rasakan dia sendiri terhadap kamu ya. Mungkin kamu ngerasa dia nggak akan setia sama kamu ya, tapi kamu salah. Orang ini justru sangat kecanduan di dalam hubungan dengan kamu. Ini lebih kayak kamunya banyak mensubsidi sih kalau aku lihat ya, dalam hal materi dan juga fisik gitu. Jadi dia lebih ke kamu tuh lebih ngejar fisik kamu, kenikmatan di sana yang membuat dia bertahan sampai detik ini, walaupun dia sudah bersikeras di sini ya. Berusaha dia juga guys buat lepas di hubungan ini ya, tapi pikiran dia, perasaan dia, ternyata dia punya rasa cinta gitu ya. Dia kehilangan kamu nggak mampu, tapi selama hubungan sama kamu pun dia nggak mampu membuat kamu lebih bahagia gitu. The justice ya, karena dia juga tahu sebetulnya bagaimana posisi kamu saat ini dalam kenyataannya. Dia ngerti, tapi di sini juga ada keinginan dari dia itu untuk menikahi kamu. Ada the justice guys, kayak pengen ada keputusan yang jelas dari kamu gitu loh ya, mau menikah apa enggak nih sama dia. Karena selama beberapa lama ini hubungan dengan kamu, memang orang ini berharap banget ada penyatuan. Ini ya dia udah pikirin mateng-mateng, kan dia berusaha nih buat ngelepasin hubungan ini. Terus dia mikir ya, dia pertimbangin lagi, dia sharing lagi sendirian tuh nih ya, banyak pikiran. Kemungkinan besar kan the temperance ini kan kartu yang positif ya. Mungkin dia banyak istikharah ataupun juga meminta gitu ya kepada mungkin batinnya untuk memberikan jawaban yang pasti, apakah akan bahagia bersama dengan kamu. Di sini ada the justice. Aku ngerasa kayak pengennya dia nikah sama kamu guys. Itu udah jadi keputusan dia. Tapi dia lagi nunggu gimana keputusan kamu. Kamu seperti apa? Ya emang dia komunikasinya susah, bisa jadi karena punya pasangan juga gitu ya. Jadi mungkin sulit banget buat dia rajin menghubungi kamu. Begitu juga dengan kamu yang susah banget mungkin menjawab komunikasi dari dia. Kita lihat ya. New love, reconciliation. Oke, orang ini mah semakin kamu ngehindar dari dia ya, justru kayak semakin jatuh cinta sama kamu, selalu tumbuh perasaan cinta yang baru di dia ya. Rekonsiliasi berarti kalian udah sempat berpisah ya di sini. Justru perpisahan ini menimbulkan kesedihan sama dia ya, dan dia berusaha untuk menghubungi kamu lagi, tapi kayak nggak percaya diri. Lalu dia berusaha lagi karena dia memang punya apa ya, kayak gue pengen nikahin lu nih, gimana ya caranya. Mungkin dia ada kepuasan di sana dan juga hal-hal yang nggak bisa dia dapatkan dari orang lain ya guys. Ini buktinya di Nine of Wands. Dia berusaha banget supaya dia bisa masuk lagi ke kehidupan kamu ya. Padahal iya, ini juga kalaupun kalian kembali lagi, berdamai lagi, kejadiannya akan tetap sama. Komunikasi akan sulit dilakukan ya, yang akhirnya akan membuat hubungan ini juga di ujung tanduk, nggak akan bisa apa ya namanya ya, berjalan lama gitu ya. Dan salah satu di antara kalian kayak kamu ini yang aku bilang tadi sudah berkurang gitu niatnya untuk bersama dengan dia selamanya, udah berkurang, memilih ingin kembali kepada keluarganya gitu ya. Ini karena ada situasi kejenuhan bisa jadi, atau memang perhatian yang kurang yang membuat hubungan ini pada akhirnya tidak menemukan apa ya, cita-citanya. Kamu ingin sama dia menikah gitu, nggak nemu gitu ya. Ini juga banyak disebabkan oleh perhatian dia gini ya. Jadinya ada trans isu dari komunikasi ya kan. Dia memang pengen banget nikah sama kamu, emang sangat tertarik ya, mungkin karena fisik kamu dan juga kebaikan ya selama ini dia rasain, yang bikin dia tuh sampai dengan detik ini ya nggak bisa pergi dari kamu ya, karena karir kamu juga, atau mungkin juga
mengejar materi ya, dan tentu kenyamanan dalam hal hubungan yang ya bisa jadi kalian sudah sangat akrab ya, dan hal ini sering sekali dilakukan gitu ya oleh kalian, sehingga ini yang menyebabkan dia nih pada saat dia memutuskan untuk berpisah ternyata dia nggak bisa, ingin kembali lagi, berusaha lagi, dan dia akan terus ngejar kamu di sini. Dengan sikapnya yang tegas, yang keras, itu akan membuat kamu kedobrak lagi untuk menerima hubungan ini ya. Dan pada akhirnya ya akan sama gitu situasinya seperti beberapa waktu lalu kamu ngejalanin hubungan, akan seperti itu. Karena di dianya sih ya, dan kamu mungkin juga kepengennya apa ya, kayak keseriusan lah dari dia, tapi dia udah serius ini ya, udah serius, dia mau menikahi kamu, serius nih, dia menunggu kamu. Cuman kamu berat guys, berat di kamu karena udah punya pasangan, dan kamu juga termasuknya bahagia banget sama pasangan kamu ini ya, karena pasangan kamu ini mungkin pendiam ya, mungkin sering banget silent treatment, sibuk kerja, sibuk dengan kesendiriannya dia, kehappyannya dia, kehobiannya dia apa gitu, dia lebih ke sana, nggak pernah memperhatikan kamu, nggak pernah ya kamu mungkin pengen sharing, pengen bercanda ya. Iya, ini impian kamu sama pasangan kamu. Pingin hidup yang sempurna gitu ya, dapat perhatian, dapat kasih sayang, semuanya dari materi, dari kekayaan gitu ya. Dia lengkap, bisa membuat kamu bahagia, tapi hati kamu kosong di sini. Makanya kamu memilih dia menjadi pasangan kamu selama ini, kamu menikmati cinta dari orang lain gitu ya, karena di suamimu ataupun di istrimu atau pasangan kamu yang sekarang ini, siapa dia gitu ya, ini nggak bisa ngebahagiain batin kamu ya. Kamu merasa kayak sendiri, ngerasa kurang diinginkan oleh dia, sehingga kamu tidak tidak memunculkan energi seksmu kepada pasanganmu. Ini juga membuat kamu jadi kayak nggak mencintai dia. Pada akhirnya ya, sekarang-sekarang ini kamu emang nggak sayang nih, udah nggak sayang, karena kamu udah berjumpa dengan seseorang ini, dan seseorang ini sudah kamu tinggalkan. Dia kepikiran lagi sama kamu, kemungkinan kamu memang ada ingin kembali komunikasi, tapi kamu masih ragu di sini. Kenapa? Karena kamu udah punya pasangan, dan kamu juga lagi menikmati kenyamanan saat ini tanpa ada dia, kayak ngerasa bahagia. Tapi lagi-lagi karena kekosongan hati kamu teringat seseorang ini, dan seseorang ini memang terasa sedih saat jauh atau dijauhi oleh kamu ya, tapi dia selalu memantau kamu dari jauh. Memang dia pergi gitu atas permintaan kamu atau atas kesadarannya dia, tapi dia tidak berhasil melupakan kamu. Akhirnya dia akan di sini guys, memantau kamu, dan dia akan berusaha untuk komunikasi. Memang dia nggak ada pergerakan, tapi komunikasi ini kan sudah termasuk pergerakan ya guys ya. Dan itu yang akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Kenapa? Karena nafsu, karena ada energi kemelekatan, karena kecanduan, susah lepas dari kamu. Dia udah berusaha ini, kepikiran terus, makanya dia putusin untuk menawarkan hubungan sama kamu ya. Walaupun sebenarnya di sini akan ada sebuah kasus gitu yang akan terbuka jika kamu sampai mengiyahkan apa yang jadi keinginannya dia ya. Begitu guys. Dan mungkin dia punya lepet number 2, 4, 10, 8 ya. Ada 6, 5, 14, lalu ada 15, 9. Guys, kita lihat dulu ya, ini untuk inisialnya. Apakah ada seseorang ini yang sedang kamu pikirkan? Apakah resonate? Silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih banyak ya guys ya, selalu mendukung channel ini. Semoga sehat-sehat, bahagia, dilancarkan segala sesuatu urusannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membukakan jalan buat teman-teman yang saat ini berada di dalam kebingungan atau tersesat dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih banyak guys untuk waktunya ya menonton video aku. Dan ini zodiak dari Pisces ya, lalu ada Libra, Aquarius ya.
lalu ada Libra lagi, dan Aries, Libra, Aries, ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Sagittarius, Libra, dan ada Gemini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membukakan jalan, memberikan kebahagiaan dimanapun teman-teman berada, dibukakan pintu rezekinya ya. Semoga teman-teman berhasil mendapati cita-cita yang diinginkan, dan semoga tahun ini teman-teman juga dinaikkan derajatnya melalui rezeki atau karirnya. Semoga diberikan umur panjang dan teman-teman terhindar dari penyakit yang berbahaya yang nggak bisa disembuhkan. Terima kasih banyak. Thank you guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.